Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya setelah UTS, yaitu tentang ekosistem. Di sini saya kasih video biar kalian lebih jelas untuk memahami materi hari ini. Jadi kita akan bahas tentang ekosistem. Yang pertama, apa sih itu ekosistem? Ekosistem ini merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi poinnya di sini adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi yang harus kalian pahami terkait apa itu ekosistem, poinnya adalah di sini. Kalau sudah membahas tentang ekosistem, maka pikirannya harus mencapai ke bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik, biotik ataupun abiotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terdiri atas dua, yaitu yang kita kenal sebagai komponen hidup atau benda hidup yang disebut juga komponen biotik. Kemudian yang kedua adalah komponen dari benda-benda tak hidup atau yang biasa kita sebut sebagai komponen abiotik. Jadi biotik itu artinya hidup, a itu artinya tak hidup. Tak, jadi biotik berarti abiotik, tak hidup. Lalu apa aja sih komponen biotik itu, termasuk apa aja? Segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kalian yang termasuk komponen yang bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, dia akan masuk ke dalam komponen biotik. Contohnya apa aja? Ya tumbuhan, hewan, dekomposer, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini yang dia bersifat tak hidup. Misalnya apa ya? Cahaya, kemudian tanah, air, batu, dan lain sebagainya. Di dalam komponen biotik ini nanti komponen-komponennya makhluk hidup yang ada dalam komponen biotik ini dia akan bisa bersifat atau berperan menjadi beberapa macam. Apa itu? Ada produsen. Apa itu produsen? Produsen ini adalah organisme yang memproduksi zat organik. Kemudian ada juga yang akan berperan sebagai konsumen. Konsumen itu apa? Kalau produsen tadi adalah dia yang memproduksi, kalau konsumen berarti dia adalah pemakainya. Atau kalau di dalam lingkungan dia akan jadi pemakannya. Kemudian ada juga yang akan berperan sebagai detrivor. Apa itu detrivor? Detrivor ini organisme pemakan detritus. Detritus itu apa? Detritus itu adalah sisa-sisa organisme maupun bangkai yang telah hancur atau lapuk. Dan yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer ini apa? Dekomposer ini adalah organisme pengurai. Dia mampu menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik, misalnya bakteri maupun jamur. Kemudian untuk komponen abiotik ini lebih simpel. Karena apa? Komponen abiotik ini dia peran utamanya adalah membantu
kelangsungan hidup dari komponen biotik itu sendiri. Jadi komponen abiotik sangat banyak, ada suhu, pH, cahaya, dan lain sebagainya. Dimana fungsinya dia adalah untuk memberikan bantuan kelangsungan hidup pada komponen biotik itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis ekosistem. Secara garis besar, ekosistem itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem air. Lalu apa sih ekosistem daratan? Kenapa kok disebut sebagai ekosistem daratan? Disebut ekosistem daratan karena dia didominasi oleh daratan. Apa aja sih yang termasuk ke dalam ekosistem daratan? Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada daratan alami, yang kedua ada daratan buatan, dan yang ketiga adalah ekosistem darat monsum. Ekosistem daratan alami, karena di sini ada kata alami, jelas ini akan dia disebut sebagai daratan alami karena terbentuk tidak dari campur tangan manusia. Contohnya apa? Ya misalnya hutan, kemudian pegunungan, kemudian daratan buatan. Karena namanya buatan, maka dia terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Lalu apa yang termasuk ke dalam daratan buatan? Sawah. Jadi sawah itu termasuk ke dalam daratan buatan. Karena apa? Adanya sawah itu terjadi karena adanya campur tangan manusia. Dan yang terakhir adalah ekosistem monsum. Apa itu ekosistem monsum? Ekosistem monsum ini dia memiliki iklim yang kering dengan curah hujan yang rendah. Curah hujannya rendah. Apa sih yang termasuk ke dalam ekosistem monsum ini? Contohnya adalah savana. Kalau kalian bisa ada yang pernah tahu di Jawa Timur itu ada di Meru Betiri. Jadi ada yang namanya padang savana. Apa sih padang savana? Padang savana ini dia relatif akan tidak ada tumbuhan hijaunya, melainkan hanya padang seperti padang pasir, tetapi didominasi oleh adanya rumput-rumputan liar yang dia tidak terdapat sangat banyak di situ. Dan dia memiliki curah hujan yang sangat rendah sehingga kondisi tanahnya juga akan kering. Yang kedua adalah ekosistem air. Ekosistem air ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Ekosistem air tawar ini ciri utamanya dia adalah yang pasti kadar garamnya atau sanitasnya itu lebih kecil dari sanitas sitoplasma. Kemudian ekosistem air tawar ini dia relatif tidak akan terpengaruh oleh adanya perubahan suhu dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini sendiri dibagi lagi menjadi 2. Ciri utamanya dia adalah kadar garamnya sangat tinggi dibandingkan dengan ekosistem air tawar. Ekosistem air laut ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekosistem air laut dalam dan juga ekosistem air laut dangkal. Kenapa bisa terbagi menjadi 2 bagian ini? Karena berdasarkan masuknya cahaya pada bagian laut tersebut. Selain dari masuknya cahaya, terbaginya ke dalam air laut dalam maupun dangkal ini juga dipengaruhi oleh adanya kadar oksigen pada area tersebut, di mana pada air laut dangkal, karena dia dangkal, maka penerimaan cahayanya juga semakin banyak, maka kadar oksigennya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan air laut dalam, yang nantinya akan berpengaruh pada hewan maupun tumbuhan yang bisa hidup di dalamnya. Semakin dalam air laut tersebut, maka hewan yang hidup di sana juga adalah hewan-hewan tertentu, di mana bagian-bagian tubuhnya
juga sudah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan air laut tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Saya hanya akan menjelaskan dari pengertian sampai jenis-jenis. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai aliran energi. Semoga kalian tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.